Jadi aku mulai dari konsep konsep apa ya? Konsep yang paling relate deh, yang paling dekat sama kita. Jika Andi punya uang, maka Andi akan menikah. Jika Andi punya uang, maka Andi akan menikah. Nah, di sini premis ini bisa ditulisin jadi P Q. Jika Andi ini itu P dan yang ini Q. Nah, ini tinggal dimainin aja sih kalimatnya. Jika Andi punya uang, maka Andi akan menikah. Kalau misalkan di soalnya kejadian kasusnya jika Andi punya uang, pasti Andi akan menikah. Pasti Andi akan menikah. Sedangkan kalau misalkan dibalik, jika Andi tidak punya uang, Nah, dari kalimat ini bisa nggak kita menyimpulkan sesuatu? Maka Andi tidak akan menikah? Nggak juga. Tahu nggak kenapa? Nggak juga. Ya, siapa tahu ada yang jadi donatur. Siapa tahu tiba-tiba dikasih duit sama siapa gitu, sama politikus atau sama siapa gitu, atau tiba-tiba ada rezeki dari bapak aku atau siapa gitu. Jadi dalam premis jika P maka Q, kalau misalkan kondisinya itu P, itu tidak bisa disimpulkan. Tidak bisa disimpulkan. Begitu pula dengan kondisi Q. Kalau misalkan ternyata kondisi akhirnya itu Andi menikah. Kira-kira bisa diambil kesimpulan nggak dari kalimat Andi menikah? Ya nggak bisa. Belum tentu aku punya gimana ya? Aku punya uang, kan aku bisa aja nikah dari biaya yang lain. Jadi kalau misalkan premisnya itu akhirnya Q, itu tidak bisa disimpulkan. Tidak bisa disimpulkan. Tapi kalau misalkan Andi tidak menikah, pasti Andi tidak punya uang. Pasti Andi tidak punya uang. Ya karena kalau dia punya uang pasti nikah kan. Jadi berdasarkan premis jika P maka Q, kalau itu P berarti kesimpulannya Q. Kalau itu negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Jika itu negasi P, itu tidak bisa disimpulkan. Tidak bisa disimpulkan. Atau kalau misalkan kondisinya itu Q, itu tidak bisa disimpulkan. Bisa disimpulkan. Kita ubah ke kasus lain. Jika hujan maka basah. Mungkin karena aku pakai kalimat yang awal nih terlalu panjang ya. Jadi aku di sini ngebuat 2 kalimat deh. Yang pertama itu jika Andi punya uang maka Andi akan menikah. Yang kedua yang lebih simple, yang lebih mudah diingat, siapa tahu kamu lebih mudah ingat di kasus yang ini. Jika hujan maka basah. Kalau aku ngajarin orang ya, kalau aku ngajarin sida-sidanya itu, aku selalu pakai kalimat ini dan
alhamdulillahnya terbukti memang setidaknya benar-benar ngerasain ajaibnya dari kalimat jika hujan maka basah. Jika hujan maka basah. Jika hujan itu P, maka basah itu Q. Misalkan kondisinya jalanan tidak basah, pasti nggak hujan, ya kan? Atau misalkan kondisi hujan, pasti jalanan basah. Cuma kalau misalkan kondisinya negasi P, tidak hujan, apakah bisa diambil kesimpulan bahwa jalan tidak basah? Nggak bisa. Bisa aja jalannya disiram sama orang lain. Bisa aja nggak hujan tapi jalannya disiram sama ibu-ibu gitu, ibu-ibu nyiram jalanan. Kalau nggak ada damkar nyiram jalanan biar nggak berdebu. Makanya negasi P itu tidak bisa disimpulkan. Makanya kondisi tidak hujan itu tidak dapat disimpulkan. Atau kebalikannya. Atau kebalikannya jalanan basah. Apakah berarti kalau jalanan basah itu pasti hujan? Enggak dong. Iya kan? Jalanan basah bisa aja ada kejadian lain, nggak mesti hujan, nggak mesti karena hujan. Jadi persoalan silogisme ini bener-bener ini terkonsep dalam kehidupan sehari-hari. Kalau aku bener-bener pakai jika hujan maka basah. Kita ulangin, jika hujan maka basah. Terus di bawahnya kondisi hujan, ya jelas jalannya basah. Atau misalkan di bawahnya kondisi tidak hujan, belum tentu jalanan basah. Belum tentu jalanan tidak basah. Siapa tahu ada ibu-ibu nyiram. Habis itu di bawahnya jalanan basah, belum tentu hujan. Siapa tahu ada ibu-ibu yang nyiram sama kayak tadi. Habis itu yang satunya lagi jalanan tidak basah, pasti nggak hujan. Karena kalau hujan pasti basah gitu. Aduh, aku terlalu cepet nggak ya? Ini aku udahin dulu berapa menit nih.